Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrun, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang, akan mencoba memaparkan tentang pemikiran filsafat ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan nasional yang diampu oleh beliau Dr. Haji Nasbun Egar, SPD MPD. Pada kali ini akan memaparkan mengenai pemikiran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah ilmu dan filsafat. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Secara umum, ilmu adalah berarti tahu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan filsafat? Secara umum, filsafat diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Ini pengertian dari ilmu dan filsafat secara singkat. Kemudian ada hubungan apa antara filsafat dengan ilmu? Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objeknya terbatas, khusus lapangannya saja. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau insight atau pemahaman lebih dalam menunjukkan sebab yang terakhir, sedangkan ilmu juga menunjukkan sebab-sebab, tetapi yang tidak begitu mendalam. Kemudian yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada ilmu-ilmu yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan ilmu, tetapi sudut pandangnya berlainan, jadi merupakan dua pengetahuan yang tersendiri. Secara histori, antara ilmu dan filsafat merupakan satu kesatuan, tapi lambat laun semakin berkembangnya ilmu dan filsafat mengalami pemisahan. Ilmu dan filsafat mengalami pemisahan sendiri-sendiri. Kemudian perbedaan apa yang ada dalam filsafat dan ilmu? Yang pertama, ilmu dari segi yang dipelajari dibatasi agar dihasilkan rumus-rumusan yang pasti. Kemudian sedangkan filsafat mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban, mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangnya, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan. Kemudian yang kedua, objek penelitian pada ilmu terbatas, sedangkan filsafat memberikan objek penelitian keseluruhan yang ada. Ilmu tidak memiliki objek dari suatu sistem nilai tertentu, sedangkan filsafat menilai objek renungan dengan suatu makna, misalkan religi, kesusilaan, keadilan, dan sebagainya. Kemudian ilmu bertugas memberikan jawaban atas sesuatu, sedangkan filsafat bertugas mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada. Ini adalah perbedaan antara filsafat dengan ilmu. Kemudian pengertian ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Kenapa dikatakan di bidang itu? Karena ilmu memiliki cabang yang lebih banyak. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab atau alimah yang berarti pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ilmu yang sering disebut dengan science itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu skire, yang artinya pengetahuan. Dan science berasal juga dari bahasa Latin atau scientia yang berarti pengetahuan. Sedangkan ilmu menurut para ahli, yang pertama Hare mendefinisikan ilmu adalah sekumpulan teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola yang teratur maupun tidak teratur di antara fenomena-fenomena yang dipelajari secara berhati-hati. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Harsojo mendefinisikan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistemis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu
dunia yang ada pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Berdasarkan Amoi Salim, ilmu memiliki 3 makna. Yang pertama, ilmu sebagai produk. Artinya ilmu merupakan kumpulan pengetahuan atau informasi yang handal dan teruji kebenarannya dan diperoleh melalui pemikiran yang logis dalam bentuk metode ilmiah. Kemudian ilmu memiliki makna metode, yaitu ilmu merupakan serangkaian proses cara kerja dan langkah sistemik untuk memperoleh pengetahuan yang diuji sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilmu memiliki makna sebagai proses, yaitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian yang menghasilkan. Kemudian pengertian pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang berarti pengetahuan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Dr. Anda Sidi Gazelba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian secara umum bahwa pengetahuan merupakan pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan menjalankan kausalitas hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan satu kesatuan sistemis, sehingga pengetahuan bukan hanya ilmu, tetapi pengetahuan merupakan bahan utama bagi ilmu. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dan asumsi dasar ilmu. Menurut Imade Diraswantara, sifat ilmu antara lain 1. Ilmu menjelajahi dunia empirik tanpa batas, sejauh dapat ditangkap oleh indera manusia. Kemudian yang kedua, tingkat kebenaran yang dicapai adalah relatif atau tidak sampai pada kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia, sedangkan indera manusia memiliki keterbatasan, sehingga kebenaran yang diterima oleh indera tidak bersifat mutlak. Kemudian yang ketiga adalah ilmu menemukan preposisi atau ungkapan yang terdiri dari 2 variabel atau lebih yang menyatakan kualitas yang teruji secara empiris. Kemudian Suedi menjelaskan bahwa ilmu adalah rasional, yaitu proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, empiris atau kesimpulan yang didapatnya harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Kemudian yang kedua, sistemis. Fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebetulan yang konsisten. Kemudian yang ketiga, umum. Harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Kemudian yang selanjutnya, akumulatif. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Kemudian asumsi dasar ilmu. Asumsi dasar atau asumsi dapat diartikan sebagai gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian menjadi titik dasar pemikiran seseorang. Menurut Imade Diraswantara, asumsi dasar ilmu meliputi bahwa dunia ini ada atau manipulable. Kemudian yang kedua, percaya kepada kemampuan indera manusia yang menangkap fenomena itu. Kemudian yang ketiga, bahwa fenomena-fenomena itu yang terjadi di dunia adalah manipulable. Itu berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan atau satu sama lain. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan.
Yang ketiga, determinisme, bahwa suatu gejala bukanlah suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Kemudian anatomi atau komponen ilmu. Yang pertama adalah anatomi komponen. Yang pertama adalah fenomena. Kemudian yang kedua adalah konsep. Kemudian yang ketiga adalah variabel. Kemudian yang keempat adalah proposisi. Kemudian yang kelima adalah fakta. Kemudian yang keenam adalah teori. Apa itu fenomena? Fenomena adalah kejadian atau gejala-gejala yang ditangkap indera manusia. Kemudian yang dimaksud dengan konsep adalah istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena atau abstraksi dari fenomena. Kemudian variabel adalah variasi sifat, jumlah atau besaran yang mempunyai nilai kategorial atau bertingkat, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagai hasil penelaahan mendasar dari konsep. Kemudian proposisi adalah kalimat ungkapan yang terdiri dari dua variabel atau lebih yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian yang fakta adalah posisi atau prosesi yang telah diuji secara empiris. Kemudian yang terakhir adalah teori, adalah jalinan fakta menurut kerangka bermakna meaningful construct. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.